Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farijal, NPM 003, kelas 6B, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan eh, pada materi Strategi Inovasi Pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Nah, strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Nah, jadi ada strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi. Jadi apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Apabila dihendaki perubahan yang bersifat mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada tingkah laku yang baru. Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Lalu ada strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip-prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Disertai dengan keterlibatan berbagai pihak, misalnya dengan adanya sumber dana donatur dan sebagainya. Digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Lalu apa saja hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam keberhasilan penggunaan strategi bujukan? Untuk keberhasilan penggunaan strategi bujukan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program ke kegiatan yang lain. Lalu strategi bujukan tepat digunakan jika masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalah kurang efektif. Pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Hubungan karakteristik ada karena karakteristik inovasi saling berhubungan dengan yang lainnya. Karena itulah cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri. Dalton, Duncan, dan Holbeck mengemukakan bahwa cepat lambatnya penerimaan inovasi dipengaruhi oleh atribut sendiri. Suatu inovasi dapat merupakan kombinasi dari berbagai macam atribut. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Nah, salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Tetapi memilih strategi yang tepat bukan pekerjaan yang mudah. Sulit untuk memilih satu strategi tertentu guna mencapai tujuan atau target perubahan sosial tertentu. Karena sebenarnya berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinum dari tingkat yang paling lemah, tekanan paksaan dari luar, ke arah yang paling banyak tekanan dari luar.
Karakteristik inovasi dapat dipengaruhi cepat atau lambatnya menerima inovasi. Menurut Alfred M. Roger, karakteristik inovasi di antaranya adalah keunggulan relatif dan kompatibel. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Nah, menurut saya perbedaannya keunggulan relatif yaitu untuk melihat tingkat kemampatan suatu inovasi bagi penerimanya yang diukur berdasarkan nilai ekonomi, faktor status sosial, kepuasan, dan sebagainya. Semakin menguntungkan, semakin cepat juga tersebarnya inovasi. Sedangkan kompatibel yaitu tingkat kesesuaian inovasi. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai penerimanya akan sulit untuk diterima penyebaran inovasinya, sehingga lebih lambat dari yang sesuai dengan nilai yang ada. Baiklah, itulah jawaban tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.